warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Indonesia. Berani kotor adalah pintar. Jangan lupa sebelum makan cuci tangan pakai sabun. Saya kali ini akan memberikan tentang cara menanam jagung manis untuk ketahanan pangan Indonesia yang sekarang ini semakin berkurang, atau kurangnya generasi muda dalam menanam tanaman atau bercocok tanam, sehingga perlunya petani-petani pemula atau petani muda atau remaja. Yang paling simpel adalah menanam jagung manis atau jagung biasa. Begini caranya menanam. Cek itu. Pertama-tama mari kita saksikan inilah cara untuk mengukur tali rafia atau bahasa Jawanya rumput Jepang. Ya, kita ukur dulu dengan panjang 20 cm. Nah, setelah ukurannya udah tepat, nanti kita ukur ke rumput Jepang yang panjang. Nah, ini potong-potong kecil dulu, lipat dulu. Kita potong kecil-kecil untuk mengikat di rumput Jepang yang panjang nanti. Tali rafia atau rumput Jepang yang panjang tadi itu ukurannya sepanjang yang mau ditanemin, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak jarak untuk tanaman jagung manis tersebut. Nah, ini tekniknya untuk memotongnya. Nah, rumput Jepang atau rafia tersebut kita sobek-sobek atau swir-swir lah bahasa Jawanya, sehingga menjadi banyak, tidak memakan rumput Jepang yang terlalu banyak. Buat yang banyak untuk seberapa panjang dari rumput Jepang yang utama tadi. Setelah disuir-suir, kita nanti akan diukur, terus diikat-ikat untuk menentukan titik penanaman jagung tersebut dengan jarak 20 cm. Nah, itu rumput Jepang yang kuning itu rumput Jepang utama untuk penandaan bahwa panjangnya lahan kita untuk ditanami jagung. Kita ukur dulu 20 cm. Nah, setelah 20 cm terus sampai terus, nah, diikat itu setelah 20 cm diikat. Nah, teknik mengikatnya kayak gitu, diputar, dimasukin, nggak usah terlalu kencang-kencang, tapi nggak boleh berjalan lalu ikatannya, kalau Jawanya nggak boleh nyiset kemana-mana. Nah, 20 cm lagi. Nanti kalau waktu pemupukannya itu harus di tengah-tengah 20 cm, yaitu 10 cm per tiap jagung. Jangan lupa subscribe ya. 20 cm lagi. Ini melakukannya bukan di sawah atau di pinggir lahan, tapi ini melakukannya di rumah dulu biar nggak kepanasan atau kecapean dalam penanaman akan datang nanti. Nah, ikat lagi 20 cm lagi sampai talinya habis dengan ukuran lahan atau kebun di belakang rumah. Buat 20 cm nya sampai habis tali tersebut. Inilah teknik untuk mempermudahkan kita menanam jagung atau menentukan titik, nggak usah ukur satu-satu waktu penanaman jagung nanti. Ya, kalau yang ini kita udah sampai di kebun atau di lahan, kita membuat gejruk atau bahasa Jawa, bahasanya apa ya, gejruk itu semacam untuk cetakan ke tanah untuk memasukkan, untuk melubangi tanah itu
untuk biji jagungnya itu biar masuk nanti ditutup. Nah, kita runcingkan dulu. Nah, diruncingkan pakai golok atau sabit, atau bahasa Jawanya itu arit. Kalau di Jawa itu, kalau di sini arit, biar runcing, biar enak kalau ngejruknya ke tanah. Tapi ngejruknya nggak boleh dalam-dalam, nanti jagungnya nggak bisa, tunasnya nggak bisa naik. Nah, itulah cuacanya juga terik, enak ini pagi-pagi, ini waktu pagi. Nah, diruncingin terus sampai runcing. Itu aritnya itu arit butut, itu nggak mempan-mempan, harus diasah lagi. Kemarin buat ndangir soalnya, atau buat bersihkan rumput, makanya aritnya itu arit buntut tuh. Tapi bermanfaat, itu tajam juga soalnya, bisa buat ngeruncingin. Nah, sudah kan, agak runcing dikit, terus kalau udah runcing, nanti buat nyetak atau buat ngejruk ke tanah, sehingga jagung itu bisa masuk dengan mudah. Inilah petani pemula atau petani remaja, harus siap panas, siap kotor-kotor, tapi kotor itu pintar. Habis kotor-kotor cuci tangan. Nah, itu udah digejruk itu. Nah, tuh digejruk. Nah, cetakannya itu ntar buat masukin jagung ke dalam. Habis dimasukin, nanti ditutup dengan pupuk kandang biar berbunyinya hebat. Nah, ini kalau saya mereknya itu merek Sweet Boy. Jagungnya lebih hijau tapi nggak berubah warna. Nah, untuk yang satunya Masal itu obat untuk jagung sehingga tidak dimakan sama ulat atau semut. Nah, kita masukin di dalam gayung dulu, atau bahasa Jawanya ebor. Nah, seperlunya aja. Setelah itu dikasih sedikit aja basal atau obat untuk semut biar nggak membawa makanan, makan jagungnya. Nah, kalau udah selesai, jagung itu ditutup. Tapi di sini nggak punya karet. Nanti sampai rumah saya karetin dan dimasukin ke plastik yang tertutup kedap udara. Kalau nggak tertutup, nanti jagungnya akan lembung kena udara, sehingga tidak bisa ditanam lagi. Dan kalau kena udara, dia akan tumbuh tunas-tunasnya, semakin membesar dan dapat air, sehingga nanti ditanam nggak bisa, udah tumbuh dulu. Diikat dulu yang pakai plastik yang kencang. Nah, ini juga basal atau apa ini, dikasih apa ya, enteng obat biar nggak dimakan sama semut atau ulet atau bekicot. Nanti kasih dikit aja, dikit itu udah banyak, udah segitu aja cukup, dah nggak usah banyak-banyak. Ntar itu buat lagi, nanam kedelai, nanam kacang tolo, biar dapat mbayung, biar musim kemarau lebih banyak manfaatnya, sehingga ketahanan pangan di Indonesia semakin bertambah. Nah, kita caruk dulu, kita caruk, puter-puter terus. Nah, setelah rata, nah, habis ini nanti kita bentangkan tali rafia atau rumput Jepang itu sepanjang lahan tersebut.
tuh udah kecarup semua. Tuh namanya jagung manis, agak warnanya agak ya kayak gayung itu. Nah setelah ini dibentangkan, ini yang pinggir nih soalnya yang bikin sendiri, dibentangkan terus. Perjaraknya kan udah kelihatan tuh, tinggal digejruk aja. Ya ini antara jagung satu ke jagungnya lain, ke baris yang lain itu jaraknya 80 cm, sehingga pertumbuhannya akan maksimal 80 cm. Baris satunya ke baris satunya lagi, ntar ada 2 baris tiap jagung. Nah, itu digejruk dulu, digejruk terus. Nah, gejruknya sambil muter, nggak ngejruk ke bawah doang, soalnya kalau ngejruk ke bawah ntar kurukan atau tanahnya itu apa ya, masuk lagi, sehingga dimasukin nggak nyampe ke bawah. Harus gejruk diputer sedikit atau diongkek-ongkek lah bahasa Jawanya, atau diputer-puter seset. Harus lurus. Di sampingnya tanda tadi untuk menandain tandanya 20 cm. Ntar kalau mau bukannya di tengah-tengahnya jaraknya 10, di tengah penting separuhnya 20 cm adalah 10 cm tiap jagung itu sampai ke sana. Nah, ini namanya tanam tumpang sari, di atasnya pepaya, di bawahnya ada jagung. Gunanya jagung untuk menghindari dari rumput itu, kalau nggak dikendalikan nanti wah terus-terusan. Nah ini diulur, namanya diulur atau dimasukkan jagungnya ke dalam. Sedikit-dikit aja, yang penting pasti. Hidup itu perlu kepastian. Kalau masukin biji ke dalam itu harus pasti, nggak boleh cecer kemana-mana, ntar dimarahin orang kalau kececer. Kehidupan itu harus pasti. Nah itu nggak boleh kemana-mana, harus lurus, sesuaikan satu-satu aja, nggak usah dua-dua. Tapi ya ada yang 2-1-2-1, tapi saya satu-satu aja. Habis itu dipupuk dulu. Nah ini dikasih pupuk untuk biar tunasnya itu naiknya cepat. Kalau kita kasih tanah juga bisa, tapi ntar tunasnya naiknya susah ke atas. Ini harus dipupuk dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, dikit. Terus setelah itu udah selesai kita gulung. Nanti kalau udah selesai kita gulung lagi, dirapikan lagi. Rumput Jepangnya dibawa. Terima kasih ya sudah nonton. Makasih. Assalamualaikum. Semoga sukses.